Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sudah bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal. Saksi-saksi pembohong, saksi-saksi penipu, saksi rekayasa untuk bertobat. Atau ada bukti baru yang bisa kita temukan. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan PK. Selamat malam pemirsa, janggal sejak awal kasus Vina semakin jauh panggang dari api. Dianggap sebagai otak pembunuhan, Peggy Setiawan bebas lewat pra-peradilan. Nah, hasil pra-peradilan Peggy Setiawan dianggap bisa menjadi novum atau bukti baru bagi mereka yang saat ini tengah menjalani vonis seumur hidup. Lalu seperti apa akhir cerita dari kasus kematian sejoli Vina dan Eki? Apakah peninjauan kembali para terpidana akan berhasil? Bersama saya Aryo Ardi. Dan saya Anisha Dasuki, Anda menyaksikan interupsi kasus Vina terpidana siap PK bakal bebas. Sudah ada narasumber dan juga tamu spesial Aryo pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Pitra Romadoni. Di sebelah kanan saya ada Sugianti Iriani, pengacara Peggy Setiawan. Selamat malam, Bu Anti. Nanti juga kami menantikan kedatangan Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana. Dan di sebelah kiri saya ada dua orang pria bertopi malam hari ini. Yang pertama adalah Bang Farhad Sherlock Abbas. Sherlock Holmes. Selamat malam Bang Farhad, pengacara Sakatata, dan Bang Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam Bang Pitra. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada bergabung sama kami dari Bandung, Jawa Barat, dari ibu kota provinsi Jawa Barat, mantan Kapolda Jawa Barat saat kasus kematian Vina dan Eki terjadi, Irjen Polisi Anton Carlian. Selamat malam Pak Anton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi wabarakatuh. Farhad, Bang Pitra, Mbak Yanti, selamat bertemu lagi. Ya, dan hadir juga nih ya bersama kita. Ada tamu spesial. Ada tamu spesial. Yang baru pertama kali dipertemukan 8 tahun setelah kasus ini berjalan, sudah ada Peggy Setiawan dan juga Saka Tatal. Selamat malam Peggy dan Saka. Dan selamat malam buat mahasiswa dan mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta Pondok Labu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan setelah Peggy bebas pemirsa, kasus Vina masih menyimpan banyak tanya. Ramai-ramai 7 terpidana kini mengajukan PK. Tidak terkecuali Saka yang malam hari ini hadir di interupsi bersama kami dan juga Peggy Setiawan. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Peggy Setiawan bebas. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruhnya pra-peradilan Peggy. Allah Akbar. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pun gugur. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Polda Jawa Barat menegaskan patuh atas putusan hakim. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal. Setelah Peggy bebas, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal telah mengajukan peninjauan kembali guna memulihkan nama baik dan membuktikan dirinya bukanlah pelaku. Dan kepada pengacara-pengacara yang mendampingi saksi-saksi ini,
yang hanya memperkuat alibi untuk menjatuhkan, menjerumuskan mereka dan menggagalkan PK. Tunggu aja, kami akan laporkan balik. Bukan hanya Saka, 7 terpidana kasus Vina yang divonis hukuman seumur hidup ramai-ramai ajukan peninjauan kembali. Atau ada bukti baru yang bisa kita temukan, ya. Itu alasan-alasan yang dibolehkan oleh undang-undang kepada kita untuk melakukan PK, ya. Peggy Setiawan yang melawan telah menang di pra-peradilan. Lantas, bagaimana dengan nasib para terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki? Satu lagi pria bertopi telah hadir di interupsi, Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana. Selamat malam Bang Niko. Selamat malam Bang Niko. Nah, di malam hari ini kita bebas berdebat, jangan baper kalau dipotong ataupun didebat. Karena ini adalah Interupsi. Dan saya akan langsung kepada Saka Tatal dan juga Peggy Setiawan yang pertama kalinya untuk selama 8 tahun sejak kasus ini bergulir, pertama kalinya malam hari ini bertemu bersandingan, duduk bersandingan pertama kali malam hari ini di acara interupsi. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin bertanya kepada Saka. Saka selama ini mengatakan tidak pernah mengenal Peggy Setiawan. Saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah malam hari ini pernyataan itu masih tetap sama, tidak pernah mengenal Peggy Setiawan? Bisa dipergunakan mikrofonnya? Jadi selama ini tidak pernah mengenal Peggy Setiawan? Peggy yang ini tidak kenal? Tidak kenal ya? Yang kenal kakak saya. Oh, kakaknya kenal? Tadi seangkatan. Coba dilihat lagi wajahnya Peggy, benar tidak pernah mengenal pria di samping Anda, Saka? Ya. Kakaknya namanya siapa, Saka? Kakak Putra. Kenal dengan Peggy? Oke. Peggy juga silakan mempergunakan mikrofon. Peggy, apakah boleh agak dekat pernah mungkin? Ya, bertemu ataupun mengenal Saka Tatal? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak mengenal? Tidak. Oke, Peggy mengatakan setelah bebas dari pra-peradilan ini akan membantu Saka dalam sidang PK. Benar demikian? Insya Allah, saya pribadi, tapi saya serahkan kepada kuasa hukum. Oke, apa yang mendorong Peggy untuk membantu Saka di sidang PK? Saya bisa membantu banyak, saya bisa membantu, ayo kita ungkap seperti itu. Kalau misalkan dia benar itu, kalau misalkan mereka benar, kita bicara jujur, kita suruh saksi itu untuk berkata jujur seperti itu. Oke, jadi Peggy juga meyakini Saka tidak bersalah. Meskipun sudah menjalani hukuman selama 3 tahun, 4 Karena ketika tahun itu ya? masih anak yang berhadapan dengan hukum ya, Saka ya? Masih di bawah umur ya? Di bawah umur 15 tahun. 15 tahun. Sekarang 23? Sekarang udah 23 tahun. Baik. Tadi Saka mengatakan bahwa yang kenal dengan Peggy adalah kakaknya. Berarti sama sekali tidak pernah bertemu ya? Kalau di antara 8 terpidana yang lain, siapa yang Anda kenal, Peggy? Sudirman sih. Hanya satu? Sudirman teman SD? Iya, pernah satu SD bareng. Oke, Sudirman juga akan mengajukan PK. Apakah Peggy mau membantu Sudirman memberikan kesaksian di sidang PK? Ya itu gantung sih. Saya kembalikan lagi pada hukum. Oh, jadi tergantung pengacara. Tapi kalau dari Peggy sendiri apakah bersedia? Saya pribadi ya bersedia, tapi saya serahkan lagi. Bersedia untuk membantu Sudirman? Jika memang itu benar, jika memang dia benar, tidak bersalah. Namun jika memang dia bersalah, buat apa saya bela? Siap itu. Baik, Saka, kalau Anda kenal dengan Peggy yang katanya satunya lagi, Peggy Perong itu kenal? Enggak. Tidak kenal juga? Tidak kenal juga. Baik, jadi ketika itu Anda diciduk karena berada di tempat yang salah menurut Anda? Kalau saya pribadi, kalau saya mah baru setelah ngisi bensin disuruh sama paman saya. Pas baru nyampe ngisi bensin, motornya itu minta dianterin. Keadaan tuh paman saya yang di sana yang bernama Eka Sandi udah ditangkap semua. Jadi saya di situ tuh sekedar mau nganterin motor milik Eka Sandi. Baik, saya ke Ibu Yanti. Siap. Bu Yanti, Peggy bersedia untuk Saka Tatal akan Peggy ini akan membantu, bersedia untuk membantu Saka dan juga kawan-kawannya? Kalau diperlukan di dalam persidangan PK nanti ya kita akan bantu, bersedia untuk dihadirkan kalau memang diperlukan. Apakah nanti dalam PK ini Peggy ada keterkaitan atau tidak dan dibutuhkan di dalam kesaksian, kita siap untuk membantunya. Baik, kalau Pak Bang Niko sendiri 5 terpidana ini mereka yakin tidak bersalah atau masih ragu-ragu? Yakin. Kita punya keyakinan, aku yakin bahwa nggak bersalah. Apa yang diperlukan dari kesaksian Peggy?
Kalau Peggy, karena dia tidak ada sangkut pautnya, jadi kami tidak begitu membutuhkan kesaksian Peggy. Karena Peggy itu tidak ada kaitan dengan mereka. Untuk apa kita butuh kesaksiannya? Artinya tanpa kesaksian Peggy pun juga Abang sangat yakin PK ini akan berhasil dikabulkan seperti itu? Tanpa kesaksian Peggy, kami pun yakin. Oke. Ya. Saya ke Pak Anton. Pak Anton Carlian. Pak Anton. Halo Pak Anton. Ya. Ya. Pak Anton, dengan keluarnya pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan yang akhirnya status tersangka dicabut, pertanyaan masyarakat berikutnya adalah apakah dengan dicabutnya status TSK dari Peggy Setiawan ini nantinya polisi bisa kembali untuk membuat sprindik baru? Dengan dicabutnya ini memang polisi boleh membuat sprindik baru. Tetapi dengan diputusnya pra-peradilan terhadap Kang Peggy Setiawan ini kalau untuk dijadikan salah satu novum mungkin harus dikaji kembali ya. Tetapi kalau untuk dijadikan alat bukti bisa saja, yang penting asal ada keterkaitan. Tapi betul sekali tadi kata Pak Niko dan Ibu Yanti, apakah di sini Peggy Setiawan ini ada keterkaitan dengan tersangka-tersangka lain? Karena Peggy Peron yang sekarang ada di berita acara dengan Peggy Setiawan yang ada sekarang ini itu tidak ada kaitannya. Baik, Pak Anton, ketika kasus ini terjadi tahun 2016 Anda menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Benarkah ketika itu penyelidikannya tidak dengan scientific crime investigation dan setengah-setengah sampai banyak hal-hal yang tidak dikeluarkan, CCTV tidak ada, kemudian tes DNA juga tidak ada. Kenapa, Pak Anton? Betul sekali, karena saat itu pertama kali ditemukan itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Nah baru 4 hari kemudian dilaporkan sebagai sebuah pengeroyokan atau pembunuhan. Namanya juga kecelakaan lalu lintas. Pasti keluarga korban itu tidak akan menyimpan baju darah, tidak akan menyimpan celana dalam, lain-lain CD gitu kan. Mohon maaf ini. Sehingga dengan demikian pengumpulan alat bukti itu sangat minim. Karena awalnya diperkirakan sebagai kecelakaan lalu lintas yang ternyata adalah merupakan pengeroyokan dan berarti bukti-bukti yang dikumpulkan bisa dibilang bukti-bukti secondary ya Pak Anton ya? Sehingga dengan demikian ya sangat terbatas sekali. Saat itu yang dibuat itu hanya otopsi kemudian visum bahwa ini ada kematian yang tidak wajar bersama luka-luka dan yang lain-lain itu ya otomatis tidak ada. Sidik jari saja tidak ada. Jadi betul sekali sangat minim karena dianggapnya saat itu awalnya kecelakaan lalu lintas. Artinya Bapak mengakui sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, mengakui aparat dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Seperti itukah Pak Anton? Untuk Peggy Setiawan yang sekarang ya kita hormati, ini sudah ada keputusan final dari pra-peradilan. Nah kalau yang 5 lagi Pak Anton? Kalau yang 5 lagi karena sudah ada keputusan dari 3 criminal justice system, ini harus kita uji ranahnya yaitu dengan eksaminasi. Karena harus ada perangkat yang mengujinya. Eksaminasi itu kan ada eksaminasi internal, ada eksaminasi publik, tapi karena ini sudah menjadi sebuah perhatian daripada publik, bisa eksaminasi khusus untuk menguji bagaimana penuntutan jaksa, keputusan dari hakim dan juga harus ada audit investigasi. Dari awal saya demikian. Karena semuanya kita bisa menuduh, tetapi perangkat yang akan membongkar atau menelaah semua analisa dan evaluasi ini harus ada. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui dengan adanya eksaminasi mungkin saja ini ada kekeliruan jaksa, kekeliruan hakim. Ini pun juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk PK gitu kan. Baik, baik. Saya ke Bang Niko. Bang Niko, eksaminasi ulang kasus yang telah berlalu 8 tahun. Sudah siap dengan bukti-buktinya? Saya sangat siap, kami sangat siap. Apa yang dikatakan oleh
Irjen Pol Anton tadi, saya sangat sependapat. Dia mengakui bahwa pada saat 2016 dengan bukti yang sangat minim. Itu pertama, ya kita pegang dulu itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa segala novum sudah kami siapkan. Bahkan novum yang serahasia apapun sudah kami pegang. Yang publik tidak tahu. Apa tuh? Boleh di-share ke kami saat Nggak ini? boleh. Yang pengamat, yang praktisi katanya tahu ini tahu itu, tidak. Kami pegang yang mereka tidak tahu. Dan kami akan buka itu di novum. Saya dari tahun 94 sudah bergelut di bidang hukum. Tahun 2000 saya ungkap kasus pembunuhan 3 staf UNHCR di Atambua. Kemudian tahun 2002 saya ungkap kasus pembunuhan penembakan tentara UNPKF di Atambua. Bang Niko. Menggunakan apa? Scientific Crime Investigation. Tahun 2000 belum ada HP. Belum ada apa-apa. Saya, Pak Goris Mere, Pak Groseno, Pak Alfons Lemau, kami bisa ungkap. Oke, kita nanti juga akan menanyakan seperti apa Peggy Setiawan saat ini, apakah benar polisi nantinya bisa mengeluarkan sprindik baru dan bisa menetapkan Peggy untuk menjadi tersangka lagi. Kita akan membahasnya saat lagi, hanya di Interupsi. Terima kasih Anda masih diinterupsi, pemirsa. Saya langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra katanya ada bukti baru, ada novum baru, bahkan tidak perlu kesaksian dari Peggy. Iya. Anda yakin banget dari awal kalau Peggy itu dan terpidana yang lain adalah pelaku? Baik, Mbak Anissa. Yang pertama saya ingin tanggapi terkait dengan mikroeviden ya. Saya kira kalau pengungkapan melalui mikroeviden karena tahun 2016 itu tidak mungkin dilakukan. Karena laporan polisi itu pada tanggal 31 Agustus 2016. Sedangkan diketahui bahwasannya peristiwa tersebut diberitahukan adalah peristiwa laka lantas pada tanggal 27. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Artinya apa? Yang korbannya adalah anaknya. Kalau Rudiana itu dahulunya itu diam saja, tidak. Sekarang juga diam kemana? Pak Rudiana nggak muncul ke publik. Lantas seperti itu. Ya gimana Pak? Sekarang Pak Rudiana juga diam, tidak muncul ke publik, lagi dicari loh masyarakat, Saya kira netizen. tindakan yang dilakukan oleh Rudiana itu sudah tepat sebagai anggota Polri. Karena beliau itu sangat patuh kepada institusi dan pimpinan. Padahal yang memimpin penyidikan ketika itu beliau. Kalau ada arahan dari pimpinan, tentunya dia akan buka suara gitu. Saya kira sebagai anggota polisi dia mengikuti SOP yang ada di internal kepolisian. Oke, Bang Farhad, kalau tadi melihat dari statementnya Bang Pitra, artinya Bang Pitra tetap berkeyakinan kasus ini tidak banyak berubah. Yang berubah sekarang hanyalah status dari Peggy Setiawan yang itu pun juga bisa akan menjadi tersangka lagi jika ada sprindik baru seperti itu. Komentar Anda. Inilah ya, kalau saya lihat Bang Pitra ini tidak menyadari dan tidak mengikuti perkembangan. Apanya yang tidak menyadari, Bung Farhad? Ya, karena Nggak harus jelas dulu gitu. ya kita kan lihat dari hasil putusan pra peradilan. Ya. Nah, kemudian baru pertama kejadian orang yang memberi kesaksian kunci, Dede Aep, orang yang anaknya meninggal sembunyi, sampai sekarang sembunyi gitu. Ada apa? Bang Pitra tahu Nah, posisi. jadi begini, bukan sembunyi. Kalau Tadi kan mereka sudah saya sembunyi harusnya jelaskan. nongol dong. Beliau Bentar. ini bukan sipil. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi Bung Farhad juga Sembunyi. harus antara sipil dan Karena- anggota polisi aktif gitu loh. Karena kalau saya bicara kembali ke pokok PK, Iya. kami sudah daftar dan tanggal 24-nya kita akan sidang. Ya. Ya, kalau teman-teman tanya apa yang menjadi pertanyaan pertama adalah keadaan baru seperti Liga Akbar mencabut. Kemudian adanya pernyataan bahwa 2 DPO sudah hilang. Nah, dan ketiga masalah tes DNA, pemerkosaan. Nah, kemudian kita masuk ke prosedurnya yaitu adalah yang membuat laporan ini adalah Rudiana. Rudiana yang menentukan 8 dan 4 DPO. Nggak Nah, salah. oleh karena tidak sependapat dengan iya, oleh karena itu Peggy bisa melaporkan Rudiana. Jadi Bahwa begini Rudiana saya melakukan luruskan suatu laporan palsu dan itu merupakan satu kejahatan. Saya luruskan di sini. Oke, catatan sedikit. Pak Anton Carlian ini kita anggap orang tua kita.
salam hormat. Beliau menjadi Kapolda Jawa Barat itu 12 Desember tahun 2016. Artinya ketika Pak Anton menjadi Kapolda, itu Sakatata sudah divonis di Pengadilan Tinggi. Seingat saya bulan September, Agustus, dan November 2 itu sudah Pengadilan Tinggi. Nah, jadi perkara ini sudah P21, baru Pak Anton menjabat. Kapolda sebelumnya adalah Pak Bambang Waskito. Nah, oleh karena itu tidak ada kaitannya kalau Pak Anton. Oke. Tapi karena beliau menjawab dengan fair bahwa di sini memang ada kelemahan seperti pernyataan daripada Pak Kapolri, harus kita sadari. Baik, saya ke Peggy. Peggy mau melaporkan Pak Rudiana? Mau pada kuasa hukum sih. Bu, gimana Ibu? Saya belum ke arah sana. Ini memang dari awal ini sudah ada rekayasa karena itu Pak Rudiana itu adalah sebagai pelapor. Seharusnya terpidana itu dilakukan pemanggilan terhadap terpidana kecuali mereka tertangkap tangan. Pada saat itu harusnya ke-8 kalau itu bukan ya yang saksi Ucil itu kan tidak termasuk itu beda perkara. Iya, itu beda perkara. Di Paldi itu beda perkara. Itu seharusnya pada 7 orang itu harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu karena ada pelapor. Penetapan tersangka itu kan ada 2. Bisa dilakukan pemanggilan apabila ada pelapor. Tapi apabila tertangkap tangan itu bisa langsung ditangkap. Nah, seharusnya pada terpidana 7 itu dilakukan dulu pemanggilan. Baru nanti setelah ada pemanggilan mereka datang diklarifikasilah dengan terlapor. Dipertemukan dulu. Tapi saat ini Pak Rudiana tidak pernah muncul. Kemana Pak Rudiana sebagai pelapor? Harusnya dia bertanggung jawab atas ada laporannya dia itu. Harusnya dia bertanggung jawab. Ini kok boleh ditambahkan? Jadi gini, Ibtu Rudiana ini, dia kan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari AEP. Ini awal pangkal muasal ya. Ya, 11. 8 AEP melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah, di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan AEP. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, yang mengabarkan siapa? AEP kabarkan ke Ibtu Rudiana. Berarti cepu ya? Ya, kayak cepu gitu lah. Kemudian Ibtu Rudiana datang ketika mereka lagi kumpul-kumpul. Ditangkaplah sama Ibtu Rudiana. Ya kan? Nah, dibawa. Gak pernah dipanggil padahal sebelumnya? Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Ini kesaksian daripada para terpidana loh. Bisa saya luruskan. Jadi gini, jadi ini kesaksian para terpidana yang 7 orang. Karena 7 orang yang bicara, saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara itu kesaksiannya lebih bagus. Saya peringatkan Anda asas perbuatan tidak bersalah. Bukan dari AEP. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Pengadilan Negeri. Baca, ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan pada saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi kalau hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Itu kuncinya. 8 orang menyatakan hal yang sama, berarti betul. Kalau 1 orang menyatakan hal yang berbeda, berarti daripada tidak bisa. Ya, Ibtu Rudiana. Tidak bisa. Dan terbukti sehebat apapun Rudiana menggunakan tuduhan. Ya, ingat dulu. Tunggu dulu dong. Ya, pada tanggal 27 Agustus 2016 bahwasanya Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Aibtu Suleman, ya. Biar clear ini semua di sini. Berarti yang penangkapan apakah anak Ibtu Rudiana ini bernama Muhammad Rizki. Jadi dia sehingga Ibtu Rudiana itu berangkat ke RSUD Gunung Jati. Setelah dicek bahwasanya dia melihat anaknya telah terbaring mati di situ. Di tanggal 28-nya itu almarhum ini dikebumikan di desa Jatiwangi. Dan langsung fokus saja. Tunggu dulu. Dan maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan ngarang-ngarang, langsung aja masalah Rudiana membuat laporan. Gitu loh. Kemudian melakukan intimidasi, penyiksaan. Pada tanggal 29-nya itu karena dia curiga kematian anaknya ini Mana ada orang 11 orang
melakukan pembunuhan setelah itu kembali ke TKP. Dia lihat Tidak itu pernah ada motornya kejadian itu tidak gitu. rusak. Masa yang habis katanya membunuh kembali ke laka-lantas. TKP. Sehingga pada tanggal 31 ya, pada 8 orang memberikan kesaksian itu lebih valid dia ketemu dengan daripada Aib dan satu Dede. orang. Karena dia ketemu Aib dan Dede, 8 orang yang memberikan kesaksian ini. pada waktu Kalau satu orang itu udah terjadi. ada Gitu loh. Tanya dari Sehingga semua saksi yang direkam. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan mengabulkan pra peradilan dari Peggy. keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu mereka ini Bang Farad silakan. Bang Pitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu. Bang Farad silakan. Oke, gantian. Turut berduka cita. Sekarang Bang Farhad dulu bicara, silakan. Ya, kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping, sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka-mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor kalian kita di sini. Saya hadirnya di sini sebagai praktisi hukum. Kita bukan politiknya saksi. pada saat ketika Klien saya di sini pada ada dua. perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang dimana Wajib hakim kita telah dampingi menghukum sebagai 7 orang terlapor, gitu sebagai loh. serata semua Jadi itu semua. jangan bilang saksi, jangan Bang bilang Farhad, bicara. Coba, mungkin hari ini saya berdoa ditutup Ya. mulutmu, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa masalah Indonesia hati. saat ini menyorot. Bang Farhad. Kesadaran nurani telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang membaca awalnya dibilang laka-lantas ternyata itu adalah baik pembunuhan DAP berencana. maupun Di mana hati nurani maupun melihat itu? seperti pertimbangan-pertimbangan hakim Buta, dalam hati dakwaan nurani Saka kita Tata, semua ini buta. Peggy dituduh Buta. memperkosa. Hati nurani Dalam kita dakwaan sendiri. 5 orang, Kita Peggy hanya melihat terpidana, dia hanya memegang tersangka, 2 tapi dada. sudah mati Tapi pada Gantian, Bang kenyataannya Fitra, Peggy stop dulu. dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua, dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Presiden Farhad harus mau jadi saksi melaporkan mereka. Pak Rudiana. Bebaskan atau tidak? Pak Rudiana itu sudah adalah laporkan. Bang Pitra, sebentar. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Gitu loh. Baik, saya ke Saka. Saka, Anda pernah membuat tulisan tangan mengatakan bahwa Anda disiksa. Boleh diceritain ulang, Saka? Pakai mic boleh? Didekatkan mic-nya? Gimana Ibu? Ya, silakan diceritakan. Ya. Ya, Anda sempat membuat tulisan tangan di tahun 2016 yang mengatakan, boleh diceritakan? Waktu pas sidang itu saya pernah bikin bahwasannya saya tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Itu pernah di tahun 2016. Di tahun 2016. Ketika itu tanggapannya seperti apa? Itu saya nggak tahu. Tetap tidak ditanggapi. Boleh ditambahkan Bu Titin, silakan. Jadi pada sidang 2016, Saka waktu itu masih kecil Mbak, umurnya 15 tahun. Saka juga tidak paham saya itu pengacaranya. Saya susah berkomunikasi dengan Saka. Itulah sebabnya pada saat, jadi waktu sidang itu dimintai keterangannya terdakwa dulu, Saka dulu, baru keterangan saksi. Pada akhirnya Saka menyatakan di tulisan kalau dia terpaksa mengakui karena dianiaya dan disetrum. Jadi bahasanya Mana itu Saka? Di Polres dan di Polda? Ya, Dua-duanya kamu disetrum, dipukuli? Kalau yang disetrum di Polres lebih parah itu. Jadi bukan disetrum doang, dianiaya bener-bener dianiaya. Dan dipaksa mengaku sebagai pelaku? Iya. Oke, termasuk Peggy juga mengalami kekerasan yang sama ketika diperiksa di Polda Jawa Barat ya? Bisa pakai mikrofon lagi? Ya benar. Saya waktu awal penangkapan di penyidik itu sempat dipukul. Dan ada juga diinjak kaki bagian ini, paha. Dan ada juga pas terakhir sebelum sudah ibu Andi keluar sama mama, sempat dibekam sama kresek warna hitam. Oke. Itu berapa kan Anda di Polda kan lebih dari 20 hari ya? Ya. Itu berapa hari Anda mengalami penyiksaan seperti itu, Peggy? Waktu pertama waktu masuk itu juga baru sebentar sih alhamdulillah. Peggy kan ketika itu ditangkap oleh aparat Polda Jawa Barat ketika sore hari kan? Mau maghrib. Ya. Jadi habis itu langsung dibawa ke Polda Jabar dan langsung di BAP? Enggak, itu masuk dulu ke Polsek Bojong Lua Kaler. Oh, ke Polsek dulu baru dibawa ke Polda? Ya, habis ke Polsek langsung ditutup mata pakai lakban, bawa langsung ke Polda. Ditutup matanya pakai lakban? Dibawa ke Polda? Dari Jabar. Polsek ke Polda? Benar. Oke, kita elaborasi lagi nanti Anissa dan pemirsa. Sebenarnya ada satu hal yang masih mengganjal saya, kenapa DPO tadinya 3 kemudian direvisi jadi 1. Saya akan bertanya ke Pak Anton nanti usai jeda, Pak sebenarnya DPO-nya 3 atau 1. Tetap bersama kami di Interupsi.
kasih Anda masih diinterupsi. Saya langsung ke Pak Anton Carlian. Pak Anton, sebenarnya DPO-nya 3 atau 1, Pak? Pak Anton? Baik. Pak Anton? Untuk masalah apakah DPO itu 3 atau 1, memang kita harus bisa runut dari awal. Karena memang dalam salah satu dasar pertimbangan hukum di MA itu dikatakan 3. Tetapi di dalam penyidikan sekarang dikatakan 1. Namun penyidikan sekarang pun juga kan tidak tuntas. Makanya daripada kita berdebat, saling tuduh, tapi tidak melahirkan produk hukum yang betul-betul nyata tidak bisa kita laksanakan, kita cari solusi. Tolong dorong eksaminasi, tolong dorong audit penyidikan, sehingga di sini akan melahirkan satu produk yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai satu ketetapan atau satu dasar untuk kita bertindak. Daripada terus-terusan ini saling menyalahkan, itu saling menyalahkan. Kan akhirnya ini kan kita mau mencari keadilan. Pak Anton, mantan anak buah Anda ini ada mantan tersangka dan mantan terpidana. Dua-duanya mengaku disiksa. Tentu saja siapapun juga yang melanggar peraturannya harus ditindak. Disiksa, karena Pak Anton. tidak ada yang mengajarkan untuk penyiksaan. Makanya setelah adanya KUHP tidak ada pengakuan, keterangan tersangka, keterangan saksi. Ya, penyiksaan itu adalah oknum-oknum yang harus segera ditindak. Siapa saja silakan dilaporkan. Tidak usah ragu-ragu. Karena Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Baik, tapi butuh orang yang butuh berdedikasi. Baik, saya ke Bang Niko dulu, Pak Anton. Bang Niko, tadi Pak Anton sudah menyinggung soal audit penyidikan, soal DPO. Bukankah sesungguhnya DPO itu ditetapkan diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat? Jadi gini ya, ini seluruh polisi penyidik Indonesia pasti tahu lah. Kecuali tertangkap tangan ya. Ketika seseorang melaporkan suatu kejadian, diarahkan ke Dumas namanya. Pengaduan masyarakat. Setelah Dumas, baru kemudian masuk ke penyidikan. Sprint penyelidikan, sprint lidik dikeluarkan. Itu pun saksi-saksi dipanggil untuk diinterview. Dan tidak ada upaya paksa di situ. Dalam penyelidikan ya, tidak ada upaya paksa. Gitu. Setelah penyelidikan dilakukan, kemudian dilakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara, ditetapkan apakah ini ditingkatkan statusnya ke penyidikan atau tidak. Kalau ditingkatkan, kemudian dilakukan pengeluaran sprindik. Setelah sprindik dikeluarkan, dipanggillah para saksi dulu. Saksi-saksi dipanggil diperiksa, baru kemudian terdakwa dipanggil untuk diperiksa. Terlapor, bukan terdakwa. Dipanggil untuk diperiksa. Setelah itu, dilakukanlah gelar perkara lagi. Setelah itu kalau kemudian saksi-saksi atau terlapor dipanggil tidak datang 3 kali. Dijemput paksa. Dijemput paksa, dikeluarkan perintah membawa. Ya. Nah, kalaupun tidak ada di tempat yang bersangkutan, sudah dicari berulang-ulang tidak ada, baru dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Itu pun dibuat sketsa seperti di sketsa dulu. Berarti seharusnya tersangka dulu baru masuk DPO ya, Bang? Wajahnya sama dengan pernah kita lakukan dulu. Artinya di kematian Vina dan Eki tidak ada Dumas, tidak ada pengaduan dari masyarakat. Nah ini permasalahannya tidak ada Dumas. Tiba-tiba kok langsung idik. Lidik tidak ada, langsung idik. Oke. Kan lucu. Ya. Bang Pitra silakan menanggapi. Ya. Saya ingin sampaikan Bung Aryo ya, menjadi seorang polisi itu sangat berat. Menjadi seorang polisi harus bisa menjadi malaikat. Kenapa? Karena kalau mereka benar ini tidak ada yang muji. Kalau salah mereka dicaci maki habis-habisan. Luntur semua kebaikan yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya ingin tegaskan terkait dengan peradilan karena saya lihat ini euforianya sangat luar biasa sekali. Sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016 ya, pasal 2 ayat 3 ini saya bacakan ya. Di situ disebutkan ya, bahwasanya putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah. Berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Artinya ada sprindik baru. Artinya bahwasanya
penyidik berhak dan berwenang untuk menetapkan tersangka lagi dengan 2 alat bukti yang baru. Nah, ini nampaknya Anda yakin sekali kalau misalnya Peggy ini memang pelakunya. Tidak semudah itu. Berarti polisi harus memperadilankan kembali saya bukti bilang, baru untuk tunggu dulu. diterima atau tidak. Karena memang ini sudah ada putusan pra-peradilan nomor 10, saya kira Polda Jawa Barat sangat hormat kepada putusan pengadilan. Karena apa yang diputuskan oleh pengadilan ini haruslah dianggap benar dan kita hormati itu. Akan tetapi ya, Abang kenapa yakin benar Peggy Setiawan ini adalah tersangkanya, adalah pelakunya? Kenapa Anda yakin benar bahwa Peggy Setiawan ini? Karena kalau kita saat tidak yakin ini mereka masih asas dilaporin. praduga tidak bersalah, ya. Coba Anda lihat redaksi saya, sejauh ini tidak ada kita sebutkan siapa pelakunya. Kita masih menduga, kan gitu. Jadi siapapun pelakunya ini harus diungkap. Yang menjadi tragedi di sini adalah kenapa selalu pihak kepolisian yang disalahkan? Kenapa tidak kejaksaan? Oke, Bang yang Farhad, rangkaian dakwaan adalah kejaksaan. Seperti itu loh. Orang yang ini semua bukan orang yang paling polisi yang buat takut dakwaan. Alur cerita rangkaian dakwaan itu seperti ketakutan itu. ini adalah Rudiana, Aib, Dede, orang-orang yang memberi Itu Anda katakan Ya, kesaksian palsu. kesaksian palsu. Kenapa dibungkus dengan berita acara di bawah sumpah? Nggak bisa yang juga dimana mereka nggak hadir. putuskan seseorang itu Dan kesaksian saya palsu menyikapi sebelum ada begini, laporan ketika polisi. orang berdebat Tahan dulu, dengan Bang polisi, Pitra. saya mengatakan bahwa di sini kesalahan utama itu adalah pada jaksa penuntut umum. Iya. Yang mem-P21-kan perkara ini gitu. Kalau polisi santai aja selama berkasnya dia senang-senang aja. Tergantung jaksanya. Ya, karena polisi dari awal cuma pasal penganiayaan saja. Jadi si Rudiana ini hanya anak saya dianiaya, bukan pembunuhan berencana. Kok bisa dibuat sedemikian rupa? Artinya jaksa yang berimprovisasi. Ya kalau saya melihat nggak tahu maksudnya apa, sehingga disesuaikan dengan cerita tentang pengakuan ya. Selama polisi jaksa mengejar pengakuan aja nggak akan pernah terungkap kebenaran materialnya, nggak bisa. Kenapa? Karena si Saka mengaku kamu disiksa kan? Peggy juga dapat disiksa kan saat itu? Ya benar. Nah, dan memang pernah dilaporkan, tapi nggak tahu katanya sih mereka saling memukul, nggak masuk di akal. Orang yang Siapa yang saling memukul? ini Bang Farhad. terpidana ini ketika di kantor polisi saling memukul, saling pukul-pukulan. Sekarang percaya nggak kalau memang ini pembunuhan berencana dengan sesadis itu ceritanya, masa mereka masih kumpul di tempat itu? Kemudian ditangkap dengan begitu mudahnya. Harusnya mencar melarikan diri. Harusnya melarikan diri. Mas Farhad itu tanya ke jaksa. Ya Kenapa bukan. jaksa buat pasal seperti itu. Tanya dong. Ya kenapa? Karena menurut saya peran daripada Rudiana ya itu mungkin ada kesalahan dari pihak atasan gitu. Saya sudah teliti. Kenapa Rudiana menangkap? Ketika Rudiana menangkap, Rudiana yang ketakutan. Akhirnya perkara ini ditarik ke Polda Jawa Barat. Nah, padahal polisi yang mengetahui lokasi itu adalah Polres, harusnya Polres tetap, tapi ini ditarik ke Polda. Ketika kami Kenapa Polres ya takut, Bang Farhad? Ya karena Rudiana tahu bahwa, karena mereka berpikir, oh nggak mungkin bapaknya ini anaknya yang dibunuh, nggak mungkin salah tangkap gitu. Nah kemudian catatan lagi, kenapa mereka dihukum seumur hidup semua? Karena peradilan Saka, peradilan anak kecil, anak di bawah umur. Oke, nanti kita yang elaborasi singkat lagi, dan Bang cepat. Farhad. Jadi bukan takut, sehingga ya. semua terjebak dengan hukuman ditarik seperti itu. Polda dikarenakan kasus. Jadi nama-nama itu Farhad, nama-nama itu ditarik Polda lah. 11 orang itu nama-nama itu didapat dari Aib. Iya, betul. Aib memberikan nama itu ke Rudiana. 11 orang. Ya, 11 orang itu. Itu hasil Bahkan dengan interogasi. jelas Pada itu tanggal Rudiana 31 mengatakan Itu udah clear itu. bahwa sudah Rudiana mendatangi melakukan 11 rumah interogasi terhadap orang yang kabur. Ya kan sekarang Ada wacana untuk mengajukan berarti Rudiana yang bertanggung jawab. Baik, Hukumnya kita break dulu, interupsi segera kembali. dan dianulirnya DPO. Peggy Setiawan, seberapa yakinkah Peggy 7 orang terpidana yang akan mengajukan PK bisa bebas seperti Peggy saat ini? Insya Allah jika mereka memiliki keberanian. Saya pasti. Apa yang membuat Peggy yakin mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Karena apa yang saya alami juga mungkin mereka alami seperti itu. Dan Anda tetap berkeyakinan ini adalah rekayasa kasusnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Saya ke Saka Tatal. Saka, jelang PK, apa yang menjadi harapan dari Saka menjelang bergulirnya sidang PK perdana di minggu depan? Kalau Saka mah emang Saka kan nggak salah. Saka kenapa bila Saka nggak salah? Karena emang benar Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan.
Saka berani PK, walaupun harus disumpah pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani sumpah pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Pitra tadi, kesel ya? Ya bukan. Kesel Bang Pitra. Rasman. Oh Bang Rasman, oke. Oke, saya ke Bang Niko. Bang Niko, sebenarnya dalam kasus ini kita bisa melakukan uji kebohongan kepada jaksa, kepada hakim. Apakah itu memungkinkan, Bang Niko? Sangat memungkinkan. Alasannya? Alasannya pertama, kalau kita lihat dari berbagai peristiwa yang ada, kronologi yang ada sampai terjadinya pra-peradilan Peggy. Berarti ini ada rangkaian peristiwa, ya kan? Satu rangkaian peristiwa ada benang merahnya. Seperti saya pernah sampaikan ke Mas Aryo pada interupsi yang dulu, kita perlu melakukan tes kebohongan terhadap penyidik 2016, JPU 2016, hakim yang mengadili 2016. Perlu. Apakah masih valid untuk dilakukan saat ini? Masih valid. Kita kan mengajukan PK. Ketika PK-nya dikabulkan, insya Allah dikabulkan, maka di situ kita lihat tes kebohongan itu betul atau tidak. Dan termasuk juga apakah sebenarnya kasus ini, apakah Vina dan Eki kematian adalah sasaran antara, ataukah sebenarnya targetnya Rudiana? Dari awal saya sudah sampaikan dalam interupsi yang pertama. Mereka ini sasaran antara, bukan sasaran utama. Pelakunya siapa Bang Niko dari analisa Anda? Kalau dibilang modusnya kecelakaan, ada 2 modus. Ada 2 jenis kecelakaan. Kecelakaan tunggal atau kecelakaan modus. Dan ini sering terjadi. Kecelakaan modus ini. Sering terjadi. Jadi seolah-olah itu kecelakaan. Tapi ada peristiwa tertentu yang melatar belakangi dan dibuatlah seolah-olah kecelakaan. Dan ini pernah dan sering saya menyelidiki masalah ini dan terbukti. Bang Farhad setuju? Ya saya setuju ya, kenapa? Karena dari awal itu polisi kan sudah olah TKP lalu lintas sudah benar. Tapi keraguan Rudi ketika tanggal 29 ke Polsek katanya motornya tidak hancur katanya. Kenapa motor besi nggak mungkin hancur tapi lecet. Ya orang aja nggak naik motornya jatuh aja bisa kepalanya pecah kok. Jadi begini Bung Farhad, kemudian harusnya Bung Farhad baca putusan. Itu ada saksi yang melihat dia dikeroyok gitu loh. Saksi yang namanya siapa? Saksi yang mana? Saksi dari Namanya siapa? Yang mana? Saksi Rana. Coba lihat itu dari keluarga itu loh. Sekarang Liga Akbar saja sudah mencabut, tidak ada saksi pengejaran. Rana tanya, dia melihat ada pengeroyokan katanya di putusan. Ya, saya enggak. Ya, kalau tidak ada di intervensi itu karena coba baca putusan nomor 4. Tidak ada saksi yang melihat menyaksikan langsung, sedangkan dia di AIP aja. Saksi Rana menerangkan ada dari jarak pengeroyokan di situ, dia seorang Gojek. Dari 50 meter. Ada berapa saksi yang melihat? Enggak, Bung Farhad baca lagi deh. Saksi yang melihat langsung setelah kita teliti di putusan, di BAP, di berkas-berkas yang kami dapatkan dari keluarga para terpidana dan terpidana, tidak ada saksi satupun yang melihat secara langsung, mengalami, mendengar. Semua saksi coba dilihat keterangan daripada saksi Rana. Ada itu. Dia pada waktu lewat menyatakan dia seorang Gojek. Lihat ada pengeroyokan di situ. Bukan saksi. Yang Gojek itu lapor ke Suroto. Anda selalu ngeyel tapi nggak baca Yang Gojek itu lapor ke Suroto. Pak ada kecelakaan. Baru Suroto datang. Itu keterangan Suroto dari pada saat interupsi yang lalu. Itu kami tangkap. Suroto mengatakan dia dapat laporan dari seorang saksi. Makanya saya bilang ke kalau memang kita mau saya bilang kan, biasanya seorang pelaku dia yang melakukan itu kemudian dia membuat alibi melaporkan seolah-olah terjadi satu kejadian. Padahal dia adalah pelaku sebenarnya. Gitu loh. Berikan kesempatan pada Bu Yanti dulu. Itu semua Silakan Bu Yanti. Bu Yanti silakan. Kalau memang berawal dari pengeroyokan, berarti pasalnya bukan 340 dong. Harusnya berawalnya 170. Dan jaksa, bukan ke saya Ibu. Betul. Itu kan peristiwanya ada pengeroyokan. Pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Karena memang ini adalah perkara dari awal banyak kejanggalan, makanya kita harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Kita harus kembalikan ke awal, ke titik nol. Kita melakukan eksaminasi. Coba dengar Bu Titin. Bu Titin silakan Bu Titin. Saya bingung ribut saksi Rana, kan yang hadir di sidang saya. Yang ngerti Rana itu ngomong apa, nunjuknya siapa kan saya. Baca ini keterangan dia ini di putusan nomor 4. Bapak, sebentar Bapak. Bapak Bang Pitra, kita dengarkan. Bang Pitra nanti dulu. Rana itu
kesaksian Rana itu dia ojek, dia mondar-mandir di jam itu. Dia mondar-mandir bawa sayuran, sedangkan waktunya kondisi gerimis. Dia nggak cerita waktu itu gerimis. Dia mondar-mandir berapa kali balik. Nah, posisi ditemukannya korban itu dia juga berbeda. Kan yang hadir di sidang saya, Jadi, Pak. jadi ketika dicabut BAP saksi, hakim itu mengcopy paste daripada BAP. Saya lebih percaya pengacara yang hadir dalam persidangan daripada baca berita. Kita ke Pak Anton dulu yang di Arisa. Itu lebih faktual. Dan terbukti Liga Akbar telah mencabut laporannya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Anton Karya. Bapak-bapak sebentar. Bang Pitra, tahan Baik, dulu. tahan dulu. Saya ke Pak Anton, silakan Pak Anton. Boleh dibuka dulu mute-nya Pak Anton? Sudah. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya apa? Silakan Pak ditanggapi. Oh, ya. Harapan Anda untuk Polda Jawa Barat ke depannya terkait PK ini? Ya, terkait PK ini kita harus lihat bagaimana aspek formilnya, materialnya, serta prosedurnya. Harus betul-betul dipersiapkan. Pak Anton, kalau Anda melihat jalannya kasus ini berarti ada SOP yang dilanggar oleh polisi. Anda setuju? Makanya untuk menyatakan itu kan tidak bisa sedini ini kita menanggapi. Tetapi harus ada perangkatnya yang mengoreksi, menganalisa, mengevaluasi. Baik. Tadi saya sudah bilang, kalau di kepolisian ya audit investigasi. Baik, kita tunggu bersama ya Pak Anton ya seperti apa babak baru dari kasus kematian Vina dan Eki ini termasuk nanti sidang PK-nya. Kita tidak bisa menjustis. Baik, terima kasih. Menjustis, menganalisa, mengevaluasi, menghakimi itu dengan prosedur hukum. Karena negara hukum. Daripada kita terus berdebat, saling menyalahkan. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita sudah tangkap maksud dari Pak Anton. Terima kasih untuk waktunya bergabung sama kami dari Bandung. Terima kasih juga untuk para narasumber yang hadir malam hari ini di studio. Kita akan kembali minggu depan. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Kita jumpa lagi minggu depan.